Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, sahabat. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih buat bersama-sama kita di hari yang baru ini untuk memuji Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa menjadi sahabat doa bagi semua pemirsa terkasih, pemirsaku yang terus bertumbuh, sembuh, sehat, bersukacita di dalam anugerah Tuhan Yesus. Saya sapa-sapa dulu yang ada di Telegram dan di WhatsApp. Puji Tuhan, shalom bagimu. Pemirsaku yang terkasih yang ada di live streaming di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, damai sejahtera bagimu. Wah, saya disapa juga dari San Francisco. Jauh sekali ya, dari kota Balikpapan bisa terkoneksi San Francisco, California, Los Angeles, dan beberapa negara bagian yang dimana saya diberitahu oleh Google ada kurang lebih. Saya juga bingung, sebanyak ini ada ratusan negara yang mengikuti live streaming ini. Entahlah negara mana saja, tapi laporannya ada 222 negara yang mengikuti live streamingnya ini. Laporan bulanan penonton yang saya terima lewat pelayanan doa-doa ini. Entahlah saya yang tidak mengerti atau apa, saya membaca itu, saya hanya wah, ternyata banyak sekali penonton, pemirsa yang saling bersaksi, saling baku ajak, saling citra, di mana mereka boleh diberkati lewat pelayanan live streaming ini. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Pribadiku yang tidak sempurna, tetapi Tuhan mau menyatakan kasih yang sempurna dalam kehidupan saya untuk Anda yang terkasih. Apabila saudara-saudara saat ini sedang dalam kondisi lemah, sakit, ada pergumulan, inilah ruangan live streaming yang terbaik saat ini
dan menjadi makanan rohani terbaik bagi Anda untuk dikuatkan pembacaan sabda firman Tuhan serta doa-doa dan sarana yang Tuhan kasih rema untuk memberkati orang sakit lewat air dan minyak seperti tercatat dalam kitab suci. Dan air dan minyak ini Anda gunakan punyamu sendiri lewat live. Tapi apabila besok Bapak Ibu misalnya dalam kebaktian minggu ada datang dan Pastor Andi ada di kota itu, seperti kemarin di Jakarta, di Surabaya, kami berkati dengan minyak yang sudah didoakan. Besok kebaktian minggu 28 Juni diadakan di Balikpapan, dan Pastor Andi karena di Balikpapan akan memimpin kebaktian minggu. Kalau Anda membutuhkan air doa, saya akan memberikan secara gratis. Mesti Anda garis bawahi bahwa semua pelayanan ini adalah gratis. Kalaupun di deskripsi YouTube ada disampaikan jikalau Anda dengan sukarela mau memberkati hamba Tuhan ini, ingat ya, sukarela, bukan terpaksa dan bukan kewajiban, bukan juga diminta, tapi apabila saudara-saudara merasa terberkati dan ada berkat engkau mau memberkati Pastor Andi, bisa cek di YouTube. Saya sampaikan ini kenapa? Karena sudah bertahun-tahun banyak oknum yang mengaku saya rekening penipuan. Mereka memanfaatkan orang dengan iming-iming doa, jual produk dan macam-macam. Ujung-ujungnya saya dilapor. Wah, ternyata kami udah transfer nggak datang yang dijanjikan. Oleh sebab itu saya sampaikan di sini permintaan maaf, maka saya memasukkan rekening saya supaya kalau yang asli muncul, maka yang palsu itu akan berkurang. Ya, halo semuanya, pemirsa kalian setia yang ada di kota-kota, baik yang di Balikpapan maupun juga yang ada di luar kota Balikpapan atau di mana saja. Damai sejahtera bagimu. Baik, sebelum saya akan lanjutkan, kita mulaikan pelayanan hari ini. Saya meminta semua pemirsa, mana tap-tap layar TikTok? Saya juga bantu ya tap-tap layar ya. Puji Tuhan. Iya, sama-sama kita tap-tap layar TikTok itu tidak berbayar, tapi membantu meramaikan, ya, meramaikan pelayanan ini biar banyak orang yang join, gabung, dan mereka juga bisa sama-sama mendengarkan pujian dan renungan singkat. Saya mau sampaikan sebentar bagaimana kita membangun persahabatan yang sehat, karena pergaulan yang baik itu akan menumbuhkan iman, tapi pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, halo. Wah, dari kota-kota juga menyapa. Manado hadir, Makassar hadir, Palembang hadir, Jakarta hadir, ya, Surabaya hadir, Kupang hadir, Papua hadir, Toraja hadir, Medan hadir. Wah, penontonnya Pastor Andi ini semakin hari semakin membumi, merata, bahkan di provinsi, daerah, pedesaan, voice recorder masuk kemana-mana, banyak orang kesembuh. Bali hadir, Bitung hadir, Klaten hadir, Kabanjahe hadir. Wah, puji Tuhan. Bandung juga hadir, Solo juga hadir. Solo banyak sekali ya. Nanti doakan Pastor mau ke Semarang, Solo, Jogja, itu kan satu daerah Jawa Tengah, dan di mana Pastor bisa menjangkau di sana kalau Tuhan izinkan, ada yang temani ke Purwodadi gitu ya.
Samosir hadir, puji Tuhan ya. Dan semua pemirsa yang terkasih, ada bahkan kota wisata Cibubur, wah juga disapa. Terima kasih. Palangkaraya, wah dari Palangkaraya kemarin waktu saya pulang itu responnya banyak sekali yang terberkati. Sampai hari ini belum bisa move on. Mereka terharu, mereka nangis, mereka didoakan, mereka dapat kasih Tuhan, dan mereka akan juga rindu datang lagi. Yang di Surabaya juga gitu, sudah didoakan, rasa sehat, rasa sembuh, rindu mau datang lagi. Jadi besok ini khususnya 28 Juni karena kemarin kami tidak kebaktian di Balikpapan, diadakan seperti Surabaya. Besok tamu-tamu yang datang di kebaktian Balikpapan itu ramai sekali. Udah banyak info, kami dari luar kota sekian orang, baru beli tiket sekian orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, naik bus, mobil, banyak sekali. Jadi kalau saudara misalnya ini hari Sabtu besok mau datang ke baktian di Balikpapan, Pastor Rani Simon, memuji Tuhan Yesus, datang lebih awal. Kita open portal jam 7, Anda bisa hadir lebih awal ya, karena besok open portal itu langsung ramai. Makassar, Cinaku mau dari Makassar, mau lagi kuliner dan melayani para selebat tengah yang di Makassar ya shalom semuanya. Timor Leste juga, wah salam ya. Halo Kakak Chelsea, yuk kita mulai bersama-sama. Yang terdekat Samarinda, iya Samarinda, nanti pesta rakyat Samarinda. Batam juga hadir Pastor, betul. Dari Batam terbang ke Jakarta banyak kemarin, dari Batam terbang ke Surabaya kemarin waktu pesta di sana, luar biasa. Halo Ko Daniel, pasti kalau saya ke Makassar, Ko Daniel temani saya, suka ini sama Kuku satu ini, rendah hati, ramah sekali, dan baik sekali. Dan juga kita suka diajak kuliner. Halo, Pandaan juga hadir pastinya dong. Tarutung bagaimana? Lambdia Kota Barat, Tarutung, Pakuweru, itu tempat-tempat yang saya rindu kunjungi. Langowan juga nanti ya, puji Tuhan. Dan semua kita sama-sama, ayo biarlah setiap pemirsa yang menyaksikan ini mengalami aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah, yang memanggilku, yang terus menjadikanku sampai hari ini dipercaya jadi alat untuk mengalirkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Di hadapan-Mu aku sujud, lelah letih tubuh ini, jiwaku sudah rapuh, hanya Tuhan Yesus yang sanggup pulihkanku. Yesus sanggup pulihkanku.
mengalir memenuhiku. Mengalir memulihkanku sampai saat ini aku sembuh. Aku mengalir dan mengalir aliran kesembuhan membuat orang-orang sakit sembuh dan bersukacita karena Tuhan Yesus memberikan kita sukacita yang baru setiap pagi. Rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan.
Jangan iri, jangan sombong. Hari ini pastor doakan orang sakit sembuh, tidak boleh tinggi hati. Dan juga bagi Anda yang sedang lemah, gagal, jatuh, jangan putus asa. Ada pujiannya, kalau jatuh bangkit lagi, kalau gagal coba lagi, karena hidup itu harus selalu kita saling menguatkan. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah, sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok tinggal nama. Kita berjalan cuma pinjam waktu. Jaga hati, jangan terlalu berharap cinta. Dari dunia ini Pasti akan kecewa, jangan membenci, jangan sombong, jangan iri. Lepas semua beban, hidup berdamai. Mari mengampuni. Kalau jatuh, mari bangun lagi, kalau luka, mari ampuni, buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. di sorga orang yang diampuni, di sorga orang yang diampuni, Di sorga orang yang diampuni. Jangan simpan amarah lagi, biar kasih yang melimpah. di sorga orang yang diampuni, orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali, Jadi baik, jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, Belajar saling menguatkan. maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, Tetap semangat. Tetap semangat, jangan membenci, jangan sombong. jangan iri. Pilih damai hari ini. Kalau jatuh, Mari bangun lagi, kalau luka, mari ampuni, buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih.
memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali, Jadi baik jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman harus kau jaga. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Orang yang diampuni. Biar kasih yang memimpin. Hidup ini Singkat gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. kalau jatuh bangkit lagi. Siapa nih yang merasa terberkati dengan nyanyian yang sudah Anda dengar, menjadi kekuatan, tentu juga semangat dan juga mendapatkan rema untuk hidup kita. Andalkan Tuhan Yesus. Saya terberkati banget. Saya juga yang official video dan lirik Pastor yang Mac membuatnya, juga terberkati dengan karya-karya Roh Kudus dalam hidup saya yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga dong, iya saya. Anda bisa dapatkan di chat WA kalau pas kami pembagian renungan, semua kita kasih dalam konsepnya masih mentah MP3. Ada juga Anda bisa lihat di download di YouTube atau di media sosial di pertemanan dengan Pastor Andi Simon, ya. Baik, sebelum akan saya menyampaikan sharing sabda firman Tuhan di Time for Bible, hari ini khusus perdana saya mau kenalkan satu nyanyian rohani yang baru rilis kemarin, ya. Saya beri judul Ingat Pulang, ya. Dengan doa dan harapan saya Tuhan memberkati, berikan hikmat lewat kata-kata pujian, lahirlah satu nyanyian penguatan dengan judul Ingat Pulang. Saya mau hadirkan buat Bapak Ibu sekalian sebagai pujian menyambut Time for Bible sebelum kita akan mendengarkan sabda firman-Nya. Apakah saudara mau? Kalau mau, bilang yes. Kalau tidak mau, bilang no. Ingat pulang. Kalau mau, bilang yes. Kalau tidak mau, bilang no. Nggak mau, nggak apa-apa. Saya langsung gaskan ke Time for Bible. Yes, 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 ya, 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 ya. Oke.
ribuan orang, yes. Biarlah pujian ingat pulang ini saya persembahkan untuk kekristenan di Indonesia. Ingatkan setiap orang percaya bahwa hidup di dunia ini cuman sementara. Ingat pulang. Aku pernah hilang di jalan dunia, mengejar nama, mengejar puja, sampai letih memeluk kehampaan dan lupa arah pulang dalam iman. Aku kira semua harus ku kejar, sampai hati ini serasa tak lagi kuat. Ternyata yang tinggal cuma sunyi. Tiap malam gak pernah tenang. Semua akan pulang pada waktunya. Semua akan pulang, tak perlu dipaksa. Semua akan pulang pada waktunya. Jantung berhenti, nafas tak berhembus lagi. Ada hari-hari yang keras dan panjang, imanku letak di tengah godaan. Puas yang ku cari tak pernah ada. Bayang kematian di ujung maut. Lalu ku dengar pelan suaramu, memanggilku untuk kembali. Tanganmu terbuka menerimaku tanpa malu. Aibku Yesus hapus. Kini waktuku menjadi milikmu. Aku tidak berjalan sendiri lagi. Yang pergi biarlah berlalu, karena semua akan pulang pada waktunya. Semua akan pulang pada waktunya.
pujian yang menggetarkan hati setiap yang dengar diingatkan akan pulang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci pembuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Salib suci membuka, doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeah, let's go. Time for Bible. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab suci Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-20. Silakan pemirsaku yang terkasih membagikan, ketik rame-rame di kolom komentar, dan biar semua pertemanan kita juga boleh mendapatkan pembagian firman ini dengan cara kita share, posting ulang, membagikan. Anda bisa copy paste lalu masukkan di story WhatsApp Anda atau di halaman Facebook Anda, atau sharing link ini biar semua kita boleh memiliki hubungan yang baik dan juga menjaga mana yang buruk, karena yang buruk akan merusak iman kita, yang baik akan menumbuhkan ya kualitas pertumbuhan iman kita. Baik, di-share, dibagikan, terus diposting ulang. Terima kasih, terima kasih. Iya, sudah ya. Saya bacakan, ada tertulis kitab suci Amsal 13 ayat 20. Demikianlah sabda firman Tuhan yang sudah selalu mendengarkan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini ayat suci firman Amsal sedang menasihati kita agar pandai bijaksana membangun hubungan yang sehat demi untuk pertumbuhan iman. Karena hubungan yang sehat itu
adalah sarana yang Tuhan pakai agar iman kita semakin kuat. Nah, orang-orang di sekitar kita itu juga berpengaruh. Apakah bisa mendorong iman kita bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, atau justru sebaliknya membuat kita perlahan-lahan meninggalkan keimanan kita kepada Kristus. Hubungan yang baik, hubungan yang sehat bukan hanya manis bibir, mulut penuh janji, tetapi berani untuk saling menasihati dalam kasih, saling menegur dalam kasih, saling mengingatkan dalam kasih. Kalau ada orang yang sudah nggak mau ditegur, orang itu belum mau untuk berubah. Bahasanya masih keras hati. Demikian pun juga ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Anda berkata, saya mah orangnya keras, tidak mau diomongin, keras hati, dan jenis-jenis kayak Anda bisa berubah, tetapi perlu benturan yang lebih keras sampai efek jerahnya, sehingga kesombongannya hilang dan berkata, iya, aku nurut. Ada istilah di dalam bahasa saya, bahasa ibu, bahasa Makassar, itu tak runtuk pi bangkenu nampanu urangi, yang artinya kakimu terbentur dulu, aduh sakit, baru iling, baru sadar. Nasihat itu bukan bawel. Nasihat itu adalah pagar yang menjaga hidup Anda. Maka kalau kita punya pertemanan yang baik, itu akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Tapi kalau kita punya pertemanan yang salah, itu akan merusakkan kebiasaan yang baik di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita bukan anti pertemanan, sekalipun kita punya teman sejati Tuhan Yesus. Kalau kita berteman, jangan dengan yang toksik. Toksik itu beracun, ya. Carilah teman yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya dalam gereja Anda ada istilahnya FA, FB, Cool, PD, atau komunitas anak muda, atau pertemanan. Karena sekarang pertemanan komunitas bukan cuma sekedar anak muda, ada juga aku komunitas usia indah. Ada juga teman-teman dari Olga, olahraga, ya. Dan meskipun banyak komunitas, tetapi carilah pertemanan yang membuat kita bisa semakin mengasihi Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, semakin dekat sama Tuhan Yesus, ya. Karena sahabat yang baik itu akan membawa kita semakin baik, tapi sahabat yang buruk akan membuat kita bebal dan malang, ya. Anda harus berani tegas untuk persahabatan yang membuat Anda pahit, manipulasi, kebohongan, pengaruh buruk yang membuat iman Anda justru tidak bertumbuh, terjepit, bahkan pudar. Oleh sebabnya, dalam renungan ini saya ajak kita untuk minta kepada Tuhan, sumber segala hikmat, mampukan kita untuk memilih pergaulan yang baik, pertemanan yang baik, sehingga relasi semua yang Anda ada, baik relasi kerja, pertemanan sekolah, ataupun TTM, teman-teman tapi mesra, itu sudah, ya. Dan lain-lain,
biar semua itu bisa dalam pimpinan Tuhan Yesus, ya. Atau jangan kau TTM, teman-teman tapi musuh. Bukan begitu. Itu namanya persahabatan yang tidak sehat, ya. Mari pemirsaku terkasih, renungkanlah hal ini. Apakah selama ini dalam saya bergaul sudah membuat saya semakin mengasihi Tuhan Yesus, teman-teman saya ini, atau sebaliknya? Yang berikutnya, apakah selama saya ini hidup, berapapun usia Anda, sudahkah saya menjadi berkat dalam pertemanan saya? Yang berikutnya, apakah saya juga bisa mengasihi orang lain, membangun orang lain, dan hidupku terbangun lewat pergaulan yang sehat? Atau sebaliknya, saya ini adalah toksiknya, saya racunnya. Kayak orang racun kali, bukan. Maksudnya di mana kita ada, kita jadi pemecah. Itu nggak boleh. Karena anak Tuhan itu pembawa damai, bukan perpecahan. Jangan melukai. Kalau dilukai, ampuni. Tapi jangan melukai, ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang berteman dengan Anda, lalu dia mulai dingin ke kamu, ya sudah, kita tidak perlu berubah menjadi dingin. Kalau memang kita pribadi yang hangat, pribadi yang ramah, pribadi yang ceria, pribadi yang suka tertawa, menghibur, ya, tetaplah menjadi pribadimu, jangan berubah menjadi jahat karena dijahatin oleh orang lain. Tetaplah sapa orang-orang yang mungkin membenci Anda, tetapi jangan lagi untuk kita ikut kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tetaplah jadi orang Kristen yang punya kasih, tetap baik, ya, kalau memang kamu orang baik, ya. Tapi bukan berarti kita harus menjadi sama dengan dunia ini. Kita juga tidak perlu mengejar teman-teman yang memang tidak baik buat kita. Tapi kita juga tidak perlu selalu menjadi orang yang baik untuk teman-teman kita. Karena kita harus ingat bahwa iman tidak boleh terkontaminasi dengan pergaulan yang salah, ya. Tetap baik kepada semua orang sekalipun dijahatin, tetapi kita tidak harus selalu ada dalam hidup mereka. Hubungan selama di dunia tetap kita tidak boleh membenci, karena Tuhan membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Komunikasi tetap dijaga. Teman yang baik itu saling mendengarkan. Teman yang baik itu bisa untuk membuat kita ada space, ruangan untuk bertumbuh bersama. Teman yang baik itu akan menghargai batasan-batasan hormat pada pribadi-pribadi masing-masing. Teman yang baik itu akan saling mendukung untuk kita maju lebih baik lagi. Mau lihat kita besok baik, bukan hancur. Teman yang baik itu akan berbagi nilai-nilai positif dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Teman yang baik itu harus saling trusting, ya. Jangan saling botek-botek. Teman yang baik itu harus saling menjaga. Lebih baik kita depan, kita boleh ngomong keras-kerasan, tapi di luar kita boleh saling menjaga, ya. Daripada yang saya pernah lihat, depan manis atau di belakang nusuk. Itu namanya TTM, teman tapi musuh, teman tapi munafik. Kita tidak mau, kita mau teman yang membuat kita bertumbuh.
Kalaupun ada miskomunikasi, itu adalah ladang untuk kita bakti, saling mengampuni. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, bentuklah aku menjadi pribadi yang membawa damai dan kasih. Berikan kami semua hikmat bagaimana membangun hubungan pertemanan, persahabatan, lingkungan, menjadi garam dan terang yang penuh kasih. Kami jujur, kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Ampunlah setiap kesombongan, ego kami. Biarlah setelah hari ini kami memiliki relasi yang sehat, yang membawa kami semakin andalkan Tuhan Yesus, bertumbuh iman pada Tuhan Yesus, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Biarlah setiap kita, saya pesan sebagai closing renungan hari ini, kita semua dibawa untuk berjumpa dengan teman-teman yang sempurna untuk pertumbuhan iman Anda. Amin. Mari kita akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Yang terberkati dengan renungan singkat yang Pastor baru saja sampaikan, ketik amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Air dan minyak di tangan Anda adalah air biasa, namun menjadi mujarab, sakti mandraguna, menjadi ada kuasa karena diucapkan doa dalam nama Yesus. Sekarang saya ucapkan doa ini, setiap pemirsa yang memegang air dan minyak di tangannya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Air minum dan minyak ini diurapi tanda-tanda ajaib yang membawa kesembuhan untuk orang sakit termanifestasi lewat pelayanan air doa dan minyak ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Air dan minyak di tangan Anda dan saya sudah diberkati. Biarlah berkat dalam nama Yesus ini membawa kesembuhan ilahi bagi orang-orang sakit. Angkatlah dua tangan pemirsa, kita akan terima berkat Tuhan. Dengan tangan terangkat, terimalah berkat Tuhanku. Tuhan Yesus memberkatimu pemirsaku. Jiwa yang terpilih, yang terkasih, masuklah sepanjang hari ini dengan berkat, perlindungan, kebajikan, kemurahan dari Tuhan Yesus. Pergumulanmu, mujizatnya. Bebanmu yang berat saat ini, ada kelegaan. Napasmu yang sesak, dipulihkan. Sakitmu, disembuhkan. Dalam nama Yesus. Oh, terpujilah Tuhan, nama yang kudus ini yang memberkati kami. Kami terima dengan ucapan syukur, bersama saya katakan amin. Amin. Sejarah hidup.
hampa di daunan. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya
Saya juga nangis. Bapak Ibu juga nangis, tersentuh, bukan cengeng. Tapi kita selalu ingat dari mana Tuhan pungut kita. Sampah. Kalau saya memang sampah masyarakat, sampah yang hancur berantakan. Gimana saya tidak nangis setiap kali ingat siapa saya yang Tuhan hari ini angkat. Ya Tuhan, kuduskan aku setiap hari Tuhan, jauhkan dari segala keinginan daging Tuhan, layakkan hidup berkenan dan senantiasa Tuhan Yesus, dan jadi berkat bagi sesama Tuhan Yesus. Amin. Begitu pemirsaku yang baru gabung, yang tadi tanya-tanya ya, kiranya pelayanan ini terus Tuhan berkati panjang umur, baik yang melayani maupun juga programnya. Kalau saudara cocok terberkati, silakan di tag layar, diposting ulang, dibagikan, di follow, di subscribe, dan juga kalau Tuhan izinkan saya bisa melihat channel YouTube bisa berkembang sampai 1 juta subscriber, karena sekarang sudah menuju 900.000 ya. Ya, kalau Tuhan izinkan. Kalau saudara senang hati, bantu di subscribe ya, di share channelnya, di like juga. Terima kasih. Inilah pelayanan hari ini saya bisa sampaikan. Senang bisa melayani, sebuah kehormatan. Bagi saya melayani adalah sebuah kesempatan dan kehormatan. Dan Anda jiwa terpilih. Apa yang sudah saya ucapkan kalimat berkat dan doa-doa, terimalah dengan iman dan percayalah kamu sudah menerimanya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya, sayang Anda, dan tulis janji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Terus memberkati semuanya, dan kiss bye. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkatimu, Tuhan Yesus setia. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau
Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang.
Jangan kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah rohmu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.